Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa, Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa, wa alihi ahli sofa, wa sahbi ahli wafa, wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kajian kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah malam hari ini dengan Ummul Quran Ummud Du'a Suratul Fatihah. Berharap mudah-mudahan hadiah Suratul Fatihah ini keberkahannya mengalir kepada kita semua, keluarga kita, juga orang-orang yang kita cintai. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Al-Ikhlas. 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 Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa asada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Nas'aluka Allahumma bi wa faqihna fi dini wa ahyina ala sunnati wa amitna ala millati wa ahsyurna fi zumrati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin. 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 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa afadha alaina min nafahatihi fid dharaini amin. Qultu, Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani berkomentar, wa yashhadu li hadzal hadithi ma rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa ghairuhu marfu'an anna Musa alaihi salatu wassalam qol. Hadis ini, hadis yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu terkait permintaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah. Beliau meminta agar ditunjukkan jalan yang paling dekat menuju Allah, yang paling mudah bagi hamba dan paling utama di sisi Allah. Hadis tersebut kesahihannya diperkuat oleh riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan selain mereka marfu'an secara marfu'. Marfu' itu kalau di istilah hadis, hadisnya sampai ke Nabi. Jadi hadis ini bukan perkataan sahabat atau perkataan tabi'in. Bahwa Nabi Musa alaihi salam pernah berdoa, ya Rabbi, alimni syai'an azkuruka bihi wa ad'uka bihi. Wahai Rabbku,
ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dengannya aku mengingatmu dan berdoa kepadamu. Ini kalimat permohonan Nabi Musa kepada Allah. Beliau minta diajarkan sebuah kalimat, sebuah zikir, di mana dengan zikir tersebut ia senantiasa mengingat Allah. Dan dengan zikir tersebut ia menyampaikan doa kehadirat Allah. Nah, zikir yang diminta oleh Nabi Musa ini bukan hanya sekedar lafaz, tapi zikir yang bisa memutus keterikatan hati dari selain Allah. Zikir yang bisa menghidupkan muraqabah, merasakan pengawasan Allah. Zikir yang bisa membuka jalan makrifat. Nah, itu zikir yang diminta oleh Nabi Musa. Jadi Nabi Musa menginginkan zikir di mana dengan zikir itu ia senantiasa mengingat Allah. Dengan zikir itu keterikatan hati, ketergantungan hatinya kepada selain Allah menjadi terputus. Dengan zikir itu rasa muraqabahnya, merasakan pengawasan Allah, merasakan penglihatan Allah, ini hidup di dalam hatinya. Bahkan dengan zikir itu jalan menuju ma'rifatullah menjadi terbuka. Nah, di samping itu Nabi Musa juga menginginkan bagaimana agar zikir itu menjadi sarana untuk menyampaikan doa. Sehingga dengan doa tersebut ijabahnya doa, terkabulnya doa menjadi lebih dekat. Jadi fungsi dari zikir itu sebagai kunci pembuka doa, membuka pintu hati, membersihkan hati, dan menghubungkan doa langsung kepada Allah. Jadi doa di sini dipahami sebagai seruan batin, di mana hakikatnya ketika seorang hamba itu berdoa, ini ia mengaku pengakuan akan kelemahan dirinya di hadapan Allah dan berharap sepenuhnya hanya kepada Allah. Nah, kemudian permohonan Nabi Musa itu dijawab oleh Allah. Qal ya Musa qul la ilaha illallah. Allah berfirman, wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa menimpali qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Tuhanku, semua hambamu mengucapkan kalimat itu. Allah berfirman lagi, qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa berkata, ya Rabbi
innama uridu syai'an tukhassini bihi. Wahai Tuhanku, aku ingin sesuatu yang Engkau khususkan bagiku. Nah, kata syai'an di sini, ini kalau menurut sebagian sufi, permohonan Nabi Musa ini, beliau meminta zikir khusus, di mana dengan zikir itu ia benar-benar menghadirkan Allah dalam hati, bukan sekedar melafalkan dengan lisannya. Jadi permohonan Nabi Musa minta zikir khusus ini bukan berarti Nabi Musa meminta kalimat yang baru, redaksi yang baru yang belum pernah diucapkan oleh siapapun, bukan. Tapi Nabi Musa menginginkan meminta zikir yang lebih kuat ikatannya dengan Allah, zikir yang menenteramkan hati, zikir yang meneguhkan iman. Akhirnya Allah berfirman, ya Musa, lau annas samawati sab'a wal aradina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihim la ilaha illallah. Wahai Musa, seandainya 7 langit dan 7 bumi diletakkan di satu timbangan dan la ilaha illallah diletakkan di sisi timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah akan lebih berat. Ini jawaban Allah ini menegaskan bahwa zikir yang paling agung nilainya dan terberat timbangannya di sisi Allah adalah zikir kalimat tahlil la ilaha illallah. Syekh Ibnu Arabi berkata, langit dan bumi itu adalah simbol makhluk, simbol ciptaan. Sedang la ilaha illallah itu simbol al-haq, simbol al-khaliq, Allah sang pencipta. Maka kalimat tauhid la ilaha illallah ya pasti lebih berat. Kenapa? Karena di dalam kalimat tauhid itu menghubungkan makhluk dengan penciptanya. Jadi ketika seseorang berzikir dengan zikir tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, ini ia sedang menghubungkan dirinya dengan Allah sang pencipta. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, la ilaha illallah adalah kalimat yang membakar syirik, menghancurkan ego, dan membuka jalan menuju ma'rifat. Maka ketika Nabi Musa meminta zikir khusus, Allah menegaskan bahwa tidak ada yang lebih agung dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini harus dibiasakan, kemudian pelan-pelan dihayati, dirasakan. Jika kondisi seseorang ketika berzikir tahlil, zikir kalimat tauhid la ilaha illallah itu benar, ya niscaya apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini terjadi. Kesyirikan yang ada di dalam hatinya akan terbakar, egonya akan hancur. Jika kita merasa ego kita besar, berarti kita kurang banyak di dalam berzikir kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, Syekh Sa'roni mengutip hadis Nabi Musa ini
yaitu permohonan Nabi Musa minta diberi zikir khusus ini. Ini menegaskan bahwa seluruh amalan tarekat, zikir yang ditalkinkan oleh guru mursyid kepada para muridnya berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Karena itu nanti di semua kaidah yang dipaparkan oleh Syekh Sa'roni di dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah ini selalu dikaitkan dengan nas-nas syar'i agar semakin jelas bahwa amalan tarekat itu tidak menyimpang dari syariat. Justru amalan tarekat itu berakar dari syariat. Jadi, itu maksud dari kenapa Syekh Sa'roni mengutip hadis Nabi Musa ini. Yang kedua, hadis ini dikutip dengan maksud menegaskan bahwa inti jalan para nabi dan para wali, thariqatul wusul ilallah, jalan menuju sampai kehadirat Allah, ada di dalam ketauhidan. Jadi para nabi, para wali dalam mendekatkan diri kepada Allah itu intinya apa? Tauhid. Karena baik dalam syariat maupun dalam hakikat, tujuan akhir dari semua risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu mengajak manusia kepada tauhid. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Wa huwa nadhiru su'ali aliyin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala haddi sawa. Permohonan Nabi Musa ini, ya, ini serupa dengan permintaan Sayyidina Ali kepada Rasulullah ala haddin sawa. Kedudukannya sama. Maksudnya begini. Nabi Musa mukalamah, memohon kepada Allah, meminta zikir khusus. Kemudian dijawab oleh Allah ya dengan zikir tahlil, yaitu la ilaha illallah. Sayyidina Ali meminta kepada Rasulullah agar diberi zikir khusus. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, ya zikir tahlil itu. Nah, ini sepadannya itu di situ. Bukan berarti Nabi Musa itu sama dengan Sayyidina Ali, bukan begitu. Tapi struktur pertanyaannya sama. Jadi kalau Sayyidina Ali ini pertanyaan atau permintaan seorang murid kepada guru pembimbingnya. Kalau Nabi Musa ini permohonan seorang hamba kepada maulanya, kepada tuannya. Permintaan tentang apa? Tentang jalan yang paling utama untuk bisa sampai ke hadirat Allah. Jadi dua-duanya sama mengajukan permintaan, minta bimbingan. Nah, ini menunjukkan ya seperti ini. Kalau seorang murid shadiq itu ia menginginkan bimbingan khusus dari gurunya untuk menunjukkan kesadikannya. Di samping itu menunjukkan bahwa
ia benar-benar sangat berharap, sangat merindukan untuk bisa menemukan jalan yang paling khusus menuju sampai kehadirat Allah. Ya, jawaban Allah kepada Nabi Musa, jawaban Rasulullah kepada Sayyidina Ali ini sama, mengarahkan kepada zikir kalimat tauhid. Jadi zikir tahlil la ilaha illallah itu zikir utama dari semua amalan. Tarekat atau jalan inti para nabi dan wali, ya tauhidullah itu. Nah, untuk mencapai itu, zikirnya ya zikir tahlil la ilaha illallah itu poros. Kalau selain zikir tahlil itu cabang, maka dari perspektif tasawuf, dua hadis ini menjadi dalil bahwa zikir khusus, ya zikir khusus ini melalui proses talqin dari seorang guru mursyid kepada para murid, ini bagian dari warisan para nabi dan para sahabat. Jadi ini talqin zikir la ilaha illallah itu zikir khusus. Kalau belum ditalqin belum menjadi khusus. Nah, itu warisan dari Nabi Muhammad. Nah, wa fil hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Ali la taqumu sa'atu ala wajhil ardi man yaqulu Allah. Dan dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Ali, kiamat tidak akan terjadi selama di muka bumi masih ada orang yang mengucapkan Allah, Allah, Allah. Dalam riwayat lain disebutkan an Anas ibni Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah, Allah. Dari Anas bin Malik, ia berkata Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga di muka bumi tidak ada lagi yang mengucapkan Allah, Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin sudah sering mendengar hadis ini. Dalam pandangan sufistik, kaum sufi melihat hadis ini, manusia itu adalah mikrokosmos. Manusia itu alam kecil yang mencerminkan makrokosmos, mencerminkan alam semesta. Nah, istilah art wala wajhil art, ya, atau la yuqala fil art, istilah bumi, art bahasa Arab terjemahannya bumi. Dalam hadis tersebut dimaknai oleh para sufi sebagai tubuh jasmani yang menopang ruh dan hati. Tidak akan terjadi kiamat selama ada orang yang mengucapkan Allah, Allah, Allah secara lahir, lisannya mengucapkan Allah, Allah. Berarti kiamat besar tidak akan datang selama masih ada hamba-hamba Allah yang terus-menerus berzikir, mengucapkan lafzul jalalah Allah, Allah. Itu secara lahir. Secara batin, menurut para sufi, kiamat pribadi tidak akan terjadi pada seseorang ketika lidah, hati, dan seluruh keberadaannya
senantiasa menyebut dan mengingat Allah. Saat zikir terputus, hatinya tidak berzikir Allah, Allah, Allah. Tubuh jasmaninya bagaikan bumi yang runtuh. Jiwanya mengalami kehancuran spiritual. Dan batinnya mati. Meskipun jasadnya masih hidup, hati ini mati. Ketika hati itu tidak terus-menerus berzikir, mengingat Allah. Selama hati seseorang itu masih terus-menerus berzikir, menyebut Allah, Allah, Allah dengan ikhlas, ia tetap hidup secara rohani. Meskipun tubuh jasmaninya hancur lebur. Tetapi ketika seorang hamba lalai total dari berzikir, maka kiamat kecil menimpanya. Ia kehilangan cahaya batin. Ia terjerumus dalam kehancuran spiritual. Bahkan ia mati sebelum kematian jasmani datang. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa zikir itu adalah rohnya amal. Roh dari amal itu apa? Zikrullah. Yang menjadikan hati hidup. Ya memang fungsi dari hati itu adalah berzikir. Tanpa zikir, hati akan mati. Dan kematian hati inilah oleh para sufi disebut sebagai kiamat personal. Jadi kapan kiamat itu? Ketika hati seseorang mati. Kenapa hatinya mati? Karena hatinya tidak pernah digunakan untuk zikrullah. Ya, sebelum mati, ya pasti hatinya sakit dulu. Jika tubuh manusia ini bumi kecil, masih dipenuhi zikrullah, maka ia akan tetap tegak secara spiritual. Tapi jika zikrullah hilang sama sekali, maka kiamat pribadi terjadi. Kehancuran batin, kegelapan hati, dan kematian rohani. Syekh Jalaluddin Rumi menegaskan bahwa manusia tanpa zikir hanyalah tanah liat kosong yang menunggu hancur. Sedangkan zikir menjadikannya roh yang bercahaya. Jika tidak ingin terjadi kiamat pada pribadi kita, jangan sampai hati kita lalai dari yang semestinya terus-menerus mengingat Allah. Kehidupan di bumi ini sampai sekarang masih terjaga. Itu karena adanya orang-orang yang senantiasa berzikir, menyebut dan mengingat Allah. Kehadiran mereka lah sebab turunnya rahmat dan penundaan azab. Jika kita ingin rahmat Allah senantiasa turun atas kita, maka ya langgengkan zikir. Jika ingin azab itu tertunda, tertolak, ya langgengkan zikir. Jika sudah tidak ada lagi orang yang berzikir mengingat Allah, maka bumi akan kehilangan rohnya. Jika sudah kehilangan rohnya, kiamat akan datang. Bila zikir sudah hilang, ya tidak ada lagi yang bisa menghalangi datangnya kiamat. Yang bisa menghalangi datangnya kiamat hanyalah zikrullah.